Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa saudara. Kita buka Mazmur 13 ayat 2-5. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudaraku, dalam hidup kekristenan kita, seringkali kita benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita. Pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa dan membaca firman-Nya, seringkali kita dapat merasakan hadirat-Nya melingkupi kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan, saudara. Namun saudaraku, di hidup ini tidak dapat kita pungkiri, ada kalanya kita berdoa dan tidak merasakan hadirat-Nya. Nampaknya Tuhan begitu jauh. Nampaknya seolah-olah Tuhan hanya diam di tahtanya. Kita berdoa, namun kita belum melihat jawaban. Masalah dan tantangan hidup malah nampaknya semakin menghimpit dan menekan kita. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang mengalami itu malam hari ini, saya mau katakan saudara, itulah hidup kekristenan. Daud pun mengalami itu saudara. Di ayat yang kita baca malam ini, Daud katakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Demikian yang dikatakan Daud, saudaraku. Ya, kehidupan rohani kita akan melewati fase seperti itu, saudara. Siapapun kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan perasaan kita. Namun seharusnya kita anak-anak Tuhan, saudara, kita hidup oleh iman. Mungkin kita tidak merasakan hadirat-Nya. Mungkin kita tidak melihat sesuatu sedang terjadi sekarang. Mungkin ada pemikiran yang datang bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun apabila kita hidup oleh iman, saudara, kita akan tetap percaya dengan apa yang telah firman-Nya katakan, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan kita yang setia, saudaraku. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terpujilah nama Tuhan. Sesungguhnya saudara, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak sekalipun meninggalkan dan membiarkan kita anak-anak-Nya. Mungkin kita tidak melihat sesuatu sedang terjadi, saudara. Namun hanya karena kita tidak melihat, bukan berarti Tuhan sedang diam saja, saudara. Tuhan sedang bekerja. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dia mengatur yang terbaik bagi hidup anak-anak-Nya. Oleh sebab itu saudara, tetaplah letakkan pengharapan kita kepada-Nya. Tetaplah berdoa, tetaplah nantikan Dia. Percayalah pada kasih setia-Nya, saudara. Seperti Daud katakan di ayat yang ke-6, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan
karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Saudaraku, Bapa kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Kasih setianya dan kebaikannya pasti Dia tunjukkan dengan ajaib dalam hidup kita. Keselamatan yang daripadanya pasti selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah berlalu, untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Tuhan yang tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami percaya kepada kasih setia-Mu. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengarkan doa kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Engkau bekerja mendatangkan yang terbaik dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa ya Tuhan. Manapun mereka ada, siapapun mereka yang sedang datang kepada Engkau, merendahkan hati mereka di hadapan-Mu Bapa. Hamba percaya Engkau sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau menjamah kehidupan mereka pada malam hari ini. Biar Engkau menyatakan pribadi-Mu, hadirat-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir dengan limpah dalam hidup mereka malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja dengan ajaib. Kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Anugerahkan mereka kekuatan baru. Urapilah mereka dengan pengurapan yang baru. Penuhi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Biar hidup mereka dipimpin oleh Roh-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus Tuhan. Terus Bapa, bahwa anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau. Bahwa mereka semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Hidup mengandalkan Engkau, meletakkan pengharapan mereka kepada Engkau, menanti-nantikan Engkau, tetap percaya kepada Engkau dalam segala hal di hidup mereka, dalam segala keadaan di hidup mereka Tuhan. Engkaulah tempat pertolongan mereka, Engkaulah tempat perlindungan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, tantangan, masalah, kesulitan, hal-hal yang mengganggu hati pikiran mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Ada mujizat, ada jalan keluar yang Engkau nyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih setia-Mu Engkau tunjukkan dengan ajaib ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang hadapi sakit penyakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Mari jamah setiap tubuh yang sakit ya Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Alkitab menceritakan pada saat Engkau menjamah ya Tuhan, di sana ada keajaiban, di sana ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati meminta pada malam hari ini, jamah setiap tubuh yang sakit dimanapun anak-anak-Mu berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami memohon, mengalir kesembuhan di atas setiap tubuh yang sakit ya Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat. Setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu alami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, mau berdoa Tuhan, diberkatilah setiap rumah tangga. Biar ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada keharmonisan antara suami dan istri ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang menghadapi konflik di dalam pernikahan rumah tangga mereka, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bekerjalah di setiap hati para istri, para suami ya Tuhan. Dengan sempurna, Roh-Mu bekerja dengan ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa berdoa bagi setiap mereka secara khusus Tuhan, yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka Bapa. Yang sedang pusing Tuhan, hadapi kebutuhan di pernikahan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Sesungguhnya saudaraku, Bapa menantikan hari itu di mana Dia memberkati engkau saudara. Janganlah khawatir saudaraku. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan, yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka Bapa. Anugerahkan mereka pekerjaan yang baik, pekerjaan yang datang dari Engkau, pekerjaan dengan penghasilan yang bagus, pekerjaan yang mereka bisa kerjakan dengan excellent. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dengan ajaib dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Sebab kepada Engkau-lah mereka taruh pengharapan mereka. Mereka gantungkan pengharapan mereka kepada Engkau, Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau ada di sana, nyatakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di hidup mereka. Malam hari ini kami akan beristirahat, kami akan berbaring tidur Tuhan. Biar istirahat kami aman, biar tidur kami sehat. Diberkatilah orang-orang yang ada di rumah kami, dilindungi sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangunkan kami pagi besok Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mendengar doa kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingatlah, kita memiliki Bapa yang setia. Kita hidup oleh iman saudara. Percaya Dia selalu ada bersama kita. Percaya Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Tetap nantikan Dia, tetap berdoa, tetap letakkan pengharapan kita kepadanya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.